Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cegukan atau yang dalam istilah medis dikenal dengan istilah singultus adalah kondisi tubuh yang terjadi ketika otot diafragma, yaitu otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut, berkontraksi secara tiba-tiba dan tidak terkontrol. Ketika otot diafragma berkontraksi, udara yang masuk ke dalam tubuh secara cepat akan menyebabkan penutupan pita suara yang menghasilkan suara khas cegukan. Meskipun cegukan adalah kondisi yang seringkali tidak berbahaya dan hanya berlangsung sebentar, dalam perspektif Islam, segala sesuatu yang terjadi pada tubuh manusia tidaklah tanpa sebab dan selalu memiliki makna atau hikmah tertentu, baik itu sebagai ujian, peringatan, atau bahkan rahmat dari Allah. Menurut Islam, segala kejadian yang dialami manusia, termasuk cegukan, adalah bagian dari takdir dan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Islam mengajarkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita seharusnya menjadi pengingat untuk merenung, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini, cegukan yang tiba-tiba bisa dianggap sebagai suatu tanda dari Allah yang mengandung pesan tertentu. Berikut 10 tanda-tanda dari Allah jika seseorang tiba-tiba mengalami cegukan. Yang pertama adalah peringatan untuk merenung dan berzikir kepada Allah. Cegukan yang datang tiba-tiba seringkali bisa dianggap sebagai peringatan dari Allah agar kita tidak melupakannya. Dalam kesibukan duniawi, kita terkadang terlena dengan urusan dunia dan melupakan kewajiban kita untuk senantiasa mengingat Allah. Cegukan yang terjadi bisa jadi merupakan cara Allah untuk mengingatkan kita untuk berzikir dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Meskipun terasa gangguan fisik yang sederhana, namun kejadian tersebut bisa menjadi pengingat bahwa hidup kita hanya sementara dan kita perlu kembali kepada Allah melalui doa dan zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menimpakan suatu musibah kepada seorang hamba kecuali agar hamba tersebut ingat kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan kita bahwa segala peristiwa, bahkan yang kecil sekalipun seperti cegukan, bisa menjadi cara Allah untuk mengingatkan kita agar tidak lupa kepadanya. Lalu yang kedua, menghindari sikap sombong dan takabur. Cegukan juga bisa dianggap sebagai peringatan agar kita menghindari sikap sombong dan takabur. Terkadang kita bisa merasa terlalu yakin atau merasa lebih baik dari orang lain, baik dalam aspek materi, status sosial, atau ilmu pengetahuan. Cegukan yang datang secara tiba-tiba dan tidak terduga adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa betapa rapuh dan lemah tubuh kita. Segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan bisa diambil kapan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sombong, maka Allah akan menurunkan kehinaan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kesombongan akan mendatangkan kehinaan.
Dan cegukan bisa menjadi tanda agar kita senantiasa menjaga kerendahan hati dan tidak merasa lebih unggul dari orang lain. Yang ketiga, tanda kecintaan Allah untuk menguji ketabahan. Cegukan bisa menjadi ujian dari Allah untuk menguji ketabahan kita. Ketika seseorang mengalami cegukan yang cukup lama atau berulang kali, hal ini bisa menguji kesabaran dan ketahanan fisik seseorang. Ujian seperti ini meskipun tidak berat seperti ujian lainnya, mengingatkan kita bahwa sabar adalah sifat yang sangat dihargai dalam Islam. Allah menguji hambanya agar mereka dapat menunjukkan kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi segala ujian, sekecil apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sabar itu adalah cahaya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, sabar dijelaskan sebagai suatu cahaya yang menerangi jalan hidup seorang muslim. Dengan sabar, kita dapat melalui segala cobaan, termasuk cegukan yang datang tiba-tiba. Yang keempat, tanda untuk lebih peduli dengan kesehatan. Cegukan yang terjadi bisa menjadi tanda bahwa Allah mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan tubuh. Dalam Islam, tubuh adalah amanah yang diberikan oleh Allah dan harus dijaga dengan baik. Jika seseorang sering mengalami cegukan, hal ini bisa menjadi pengingat untuk lebih memperhatikan pola makan, tidur, dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan tubuh merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim untuk menjaganya agar bisa beribadah dengan lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan dan tubuh yang kuat agar kita bisa menjalankan ibadah dengan baik dan beramal soleh. Yang kelima, tanda agar tidak terlalu menjadi cemas atau terlalu tenang. Cegukan juga bisa menjadi peringatan agar kita tidak terlalu cemas atau merasa terlalu tenang. Ketika seseorang merasa sangat cemas atau tertekan, tubuh bisa bereaksi dengan berbagai cara, termasuk cegukan. Begitu pula, terlalu merasa aman tanpa usaha dan hanya mengandalkan ketenangan yang berlebihan juga bisa menjauhkan kita dari kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam kendali Allah. Cegukan mengingatkan kita untuk tetap seimbang dalam hidup, tidak cemas berlebihan dan tidak merasa terlalu aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu optimis dan berharap pada rahmat Allah, meskipun kita menghadapi masalah atau ujian. Yang keenam, tanda bahwa dosa-dosa kecil segera dihapus. Cegukan bisa menjadi tanda agar kita segera membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang mungkin belum disadari. Dalam Islam, setiap dosa, sekecil apapun, harus segera dihapus dengan taubat. Cegukan yang datang tiba-tiba dan mengganggu bisa dianggap sebagai peringatan agar kita segera bertaubat dan memohon ampunan Allah atas dosa-dosa yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal-amal baik menghapuskan dosa-dosa kecil seperti air yang memadamkan api." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, amal baik yang dilakukan dengan ikhlas akan membersihkan diri dari dosa, dan cegukan bisa menjadi pengingat agar kita senantiasa memperbanyak amal baik dan taubat. Yang ketujuh, tanda agar tidak lupa bersyukur. Cegukan juga bisa menjadi cara Allah untuk mengingatkan kita untuk bersyukur atas nikmatnya. Meskipun cegukan terasa mengganggu, itu bisa menjadi kesempatan untuk bersyukur atas kesehatan tubuh yang kita miliki. Allah mengingatkan kita untuk tidak melupakan nikmatnya dalam setiap keadaan,
termasuk dalam kondisi yang terlihat sederhana seperti cegukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia juga tidak bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengajarkan bahwa rasa syukur kepada Allah juga harus tercermin dalam sikap kita terhadap sesama. Yang kedelapan, menghindari kebiasaan buruk yang bisa mempengaruhi tubuh. Cegukan yang datang secara tiba-tiba bisa menjadi pengingat untuk menghindari kebiasaan buruk yang dapat merusak tubuh. Misalnya, makan terlalu cepat atau makan makanan yang tidak sehat. Dalam Islam, menjaga kebiasaan makan dan hidup sehat adalah bagian dari menjaga amanah tubuh. Cegukan bisa menjadi cara Allah untuk memperingatkan kita agar memperbaiki pola hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita untuk makan dengan cara yang benar dan tidak berlebihan, agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari gangguan seperti cegukan. Lalu yang kesembilan, tanda Allah menginginkan hambanya berdoa. Cegukan yang datang tiba-tiba bisa menjadi tanda agar kita lebih sering berdoa kepada Allah. Doa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan setiap kali tubuh kita merasa tidak nyaman, seperti saat cegukan, sebaiknya kita segera berdoa kepadanya. Ini adalah bentuk pengingat dari Allah agar kita selalu meminta pertolongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah ibadah." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan kita bahwa doa adalah inti dari ibadah dan menjadi sarana penting untuk berkomunikasi dengan Allah. Kemudian yang ke-10, tanda agar tidak lalai dalam ibadah. Cegukan bisa menjadi pengingat agar kita tidak lalai dalam ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dengan aktivitas duniawi yang membuat kita lupa untuk mengingat Allah dan melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati. Cegukan yang terjadi tiba-tiba bisa mengingatkan kita bahwa setiap waktu yang kita miliki adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang lebih khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan, meskipun sedikit." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita untuk tetap istiqomah dalam beribadah dan menjalani kehidupan dengan selalu mengingat Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cegukan mungkin terdengar seperti gangguan kecil yang tidak perlu dipikirkan lebih dalam. Namun, dalam perspektif Islam, setiap kejadian dalam hidup kita memiliki pesan atau pelajaran tertentu. Allah mengajarkan kita untuk selalu merenung, belajar, dan memperbaiki diri dari setiap peristiwa yang terjadi, bahkan dari kejadian sederhana seperti cegukan. Melalui 10 tanda yang mungkin muncul saat cegukan, kita dapat memahami bahwa setiap kejadian dalam hidup adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah, mengingatnya, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.